Hai teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Pastinya kalian masih dalam perlindungan Tuhan ya, karena kita tahu bahwa kita mempunyai Allah yang luar biasa, Tuhan yang sangat amat baik dan teramat baik. Sebelum kita mulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena pada hari ini Engkau sangat baik, teramat baik, karena kami masih sampai saat ini Kau semua oleh karena kemurahan-Mu dari kebaikan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, berkatilah ibadah sekolah minggu kami ini ya Tuhan Yesus, walaupun secara online. Berkatilah dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Kami tahu bahwa Engkau selalu ada di setiap kami, di setiap saat kami membutuhkan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena pada hari ini kami masih bisa ibadah sekolah minggu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita naikkan lagu paling terasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul sama saudara seiman. Tuhan Yesus tersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Dan dengan Tuhan dalam kasih, dalam satu
selalu rata, tapi dapat janji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada, hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji, kami selalu biru, tapi Dia berjanji selalu menyertai. Jangan tak pernah janji, jangan selalu rata, tetapi Dia janji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Teman aku dikit nama sih. Teman-teman aku banyak mainan di Balu. Cucu Oma, kenapa cucu Oma? Kamu harus bersyukur ya. Oma pernah lihat teman kamu nggak banyak mainan seperti kamu nih. Coba kamu itu mainan kamu kan banyak ya. Kamu harus bersyukur ya cucu Oma ya. Iya ya. Kita harus bersyukur ada Tuhan. Kamu sudah banyak mainannya. Papa mama beliin mainan kamu kan ya. Bersyukur ya cucu Oma. Iya, Oma. Iya. Salam jumpa adik-adik. Apa kabar? Om John harapkan kalian tetap sehat. Orang tua kalian
Papa mama kalian, adik-adik kalian selalu dalam keadaan lindungan Tuhan, tetap sehat. Ya, pandemi corona masih berjalan adik-adik, tapi John dan adik-adik juga John harapkan tetap percaya kepada Tuhan. Satu hari waktunya Tuhan pulihkan bangsa-bangsa. Tuhan musnahkan wabah corona. Nah, adik-adik, tadi adik-adik di depan sebelum John bawakan firman Tuhan pada pagi ini udah melihat, masih ingat adik Sherin? Tapi mukanya murung dan adik-adik mungkin sempat dengar dia kayak bersungut-sungut, adik-adik tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Apa yang dia katakan? Iya benar, kayaknya mainannya kurang, mainannya rusak, papa mama tidak membelikan, papa mama tidak memperhatikan. Tapi kita lihat, omanya sempat melihat bagaimana adik kita Sherin dan menasihkan Sherin, ingat ya, kamu hanya melihat keadaan kamu tidak lihat adik-adik di sekitar kamu. Mungkin dia tidak mempunyai mainan sebanyak yang adik Sherin punya, ya. Dan mungkin dia tidak ada rumah. Dan satu hal lagi, dia tidak sekolah. Sherin tahu? Tidak tahu tentunya. Ya, itu sebabnya Sherin selalu bersungut-sungut, tidak mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berkati. Nah, lain kali Sherin tidak bisa begitu lagi ya. Oma bilang, dan Sherin menganggukkan. Ya, tanda ya dia tidak akan melakukannya lagi. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 firman Tuhan mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengucap syukur bukan dalam keadaan senang adik-adik ya. Tapi Allah mengatakan mengucap syukur di dalam segala hal. Sebab itu ini dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur selalu tema kita pagi ini adik-adik ya. Jangan melupakan mengucap syukur adik-adik seperti gambar teman kita ini ya. Mungkin makanannya sama dengan kemarin sehingga ia mengatakan tidak enak lah, bosan dan lain sebagainya. Tidak seperti teman kita adik yang di bawah, mengucap syukur selalu. Terima kasih Tuhan karena setiap pagi saya menghadapi makanan untuk sarapan pagi. Seperti itu. Mengucap syukur kita masih hidup adik-adik. Mengucap syukur kita sehat. Mengucap syukur adik-adik kita masih menikmati makanan walaupun cuma satu teman makannya adik-adik. Mengucap syukur kita punya rumah, kita nggak kehujanan. Mengucap syukur bagi mereka yang sudah sekolah. Kita mengucap syukur adik-adik dengan melihat teman-teman di sekitar kita, keliling kita yang mungkin tidak memiliki semuanya atau dalam keadaan mungkin dia sakit tetapi tidak bisa ke rumah sakit karena tidak mempunyai biaya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan seperti itu. Mengucap syukur selalu. Firman Tuhan mengatakan Yesaya 43 ayat 4 mengatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Karena apa adik-adik? John telah berbuat salah, berbuat dosa. Jadi ada seorang juru selamat. Yohanes 3:16 lebih ditekankan lagi, karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini, termasuk tentunya John dan kamu sekalian adik-adik ya, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya akan dia, Tuhan Yesus maksudnya ya, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal adik-adik. Bukan indah kasih Tuhan Yesus kepada kita? Itu sebabnya 1 Tawari pasal 16 ayat 34 mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Seminggu, 2 minggu, sebulan, untuk selama-lamanya Tuhan mengasihi kita. Dia setia adik-adik. Dan satu hal lagi yang menguatkan John dan adik-adik sekalian, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang dipanggil, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dia mengasihi kita,
Dia turut bekerja dalam segala sesuatu. Pada waktu adik membuat pekerjaan rumah, pada waktu adik disuruh papa mama untuk bekerja, dia menyertai adik untuk apa adik? Mendatangkan kebaikan, pujian bagi kamu, terhadap orang tua yang kamu berikan kepada kamu karena kamu bekerja dan lain sebagainya di dalam sekolah. Katakan bersama-sama dengan John, saya mengasihi Tuhan. Saya mau melakukan kehendak Tuhan. Saya mau mengucap syukur. Tadi kita lihat Roma 8:28, katakan Allah merancangkan bagi kita yang mengasihi Tuhan semuanya dalam keadaan baik, mendatangkan kebaikan. Mengapa kita enggan mengucap syukur? John punya satu kenalan, ya, keluarga dari Pak Joko dan Ibu Susanti dengan 4 anaknya. 4 anaknya ini setia datang sekolah minggu adik-adik. Ya, sekolah minggu di mana? Ya, di tempat kamu. Ya, di Grogol, Kesia Elroy, ya, Jalan Susilo 317. Mereka rajin. Ibunya selalu tiap pagi mengantarkannya. Singkat kata adik-adik menjelang dewasa, ya, 2 anak yang perempuan, 3 anak perempuan, 1 anak laki, 2 anaknya sudah bekerja adik-adik. Ya, suatu saat, ya, John ingin menjenguk. Ya, pada waktu John cari rumahnya, ketemu adik-adik dan bertanya, ya, kemana Pak Joko, Ibu Santi? Oh Pak, dia sudah lama pindah. Ya, dia tidak tinggal di rumah yang ini lagi. Ya, dia pindah ke mana Pak, Bu? John tanya, dia pindah ke seberang sana Pak. John lihat yang mana nih? Itu rumah-rumah yang dikatakan permanen lah, nggak seperti ini. John lalu, wah, mengucap syukur. Inilah karena setiap John menjenguk bapak ibunya, John nggak pernah ngelihat dia bersyukur. Bagaimana Pak, Bu Susanti keadaannya? Ya begini-begini aja, Bapak Jody dan lain sebagainya. Enggak, dia mengucap, puji Tuhan Pak, saya selalu dapat pekerjaan. Ya, saya selalu dapat pekerjaan dari tetangga, dari bos, dari mana dapat pekerjaan. Pekerjaannya apa adik? Dia mengumpulkan barang bekas lalu dijual dan melipat kardus pabrik-pabrik yang dekat-dekat tempat itu. Dan anaknya memang sudah bekerja adik-adik. Lihat, Tuhan memberkati karena mereka selalu mengucap syukur. Mereka bersyukur dan mengandalkan kepada Tuhan. Tuhan melakukan berkat, mengadakan mujizat baginya. Dan Bapak Ibu keluarga ini diberkati adik-adik. Karena apa? Mengucap syukur. Jadi tidak ada alasan, ya, kalian bajunya nggak dibeliin yang baru oleh papa mama, mainannya banyak yang rusak, tas mungkin sudah nggak layak, ya, apalagi adik-adik selama 8 bulan kurang lebih adik-adik tidak membawa tas, ya, jadi irit tas ya adik-adik dan lain sebagainya. Selalu ada yang bisa kita syukuri adik-adik, ya. Kita memilih untuk bersyukur, mengucap terima kasih kepada Tuhan, itu berarti bahwa kita memandang kepada Tuhan, menyerahkan segala sesuatu, mempercayai Tuhan untuk menolong kehidupan kita, ya, bukan kepada keadaan yang tadi kita perkirakan keadaan yang tidak enak dan lain sebagainya sehingga kita selalu bersyukur, tapi kita mengucap syukur, terima kasih walaupun mungkin tadi katakan adik Sherin, ya, kita lihat, ya, mainannya nggak ada yang baru, tapi selalu mengucap syukur karena masih ada yang kita bisa syukuri. Kesehatan, punya rumah, punya papa mama yang mengasihi kita, teristimewa Tuhan Yesus yang mengasihi kita adik-adik. Kesalahan kita seringkali adik-adik, ya, kita berdoa sama Tuhan, selalu kita mengeluh dulu adik-adik. Waduh, kayaknya nggak enak nih Tuhan, di rumah terus, kapan bisa sekolahnya Tuhan, ya, mainannya begini-begini terus Tuhan, ya, papa mama nggak bisa beliin yang baru, mungkin karena pandemi corona dan lain sebagainya Tuhan. Tetapi mesti gimana adik? Mesti adik begini, adik kan tadi udah tahu mengucap syukur, Tuhan terima kasih, Tuhan memberikan saya kesehatan, ya, Tuhan memberikan punya rumah sehingga saya tidak kehujanan, tidak kepanaskan, walaupun tadi ada mainan saya sedikit-sedikit rusak, ya, tas saya mungkin udah nggak layak pakai, tapi saya mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan yang lain yang tidak seperti apa yang saya rasakan, yang dulu saya tidak pernah mengucap syukur. Tuhan pasti berkati sama tadi dengan keluarga Pak Joko, Bu Susanti, karena adik-adik telah mengucap syukur kepada Tuhan walau dalam keadaan situasi yang mungkin adik-adik pikir tidak mengenakan buat adik-adik, ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Jangan salah adik. Tuhan, kita baca tadi, bukannya
di dalam segala hal yang adik-adik hadapi, yang tadi adik-adik anggap begitu sulit, begitu susah, tidak mengenakan, ya, tetapi mengucap syukurlah di dalam segala hal. Jadi mengucap syukur dulu adik-adik, baru adik-adik utarakan. Ini ayat dari firman Tuhan. Tapi kita lihat tadi 3 ayat. Tuhan mengasihi adik-adik. Tuhan telah menebus adik-adik daripada istilahnya penghukuman api neraka. Lalu dia menyertai adik-adik sampai kapan adik-adik? Betul, sampai selama-lamanya. Itu yang kita bisa syukuri kepada Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Dan ini juga menjadi ayat emas buat adik-adik sekalian. Mengucap syukurlah selalu kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Sore hari ini kalian pasti sudah diberkati oleh Tuhan melalui ibadah ini. Dan terima kasih buat anak-anak yang manis-manis yang sudah ikut mengisi acara ini. Bahkan yang belum, pasti minggu depan atau minggu-minggu ke depannya ada kesempatan untuk kalian. Buka terus hatimu di hadapan Tuhan, miliki rasa takut kepada Tuhan, hormati kedua orang tua kalian. Nah, sekarang kita akhiri ibadah ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah memberkati ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan akan terus membawa kami untuk mengenal Engkau lebih dekat lagi, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, menghormati kedua orang tua kami, dan sayang kepada keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan terus akan memberikan kepada kami hati yang memuji Tuhan, hati yang suka menyanyi, dan kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kami, dan dimanapun kami berada, nama Tuhan yang kami permuliakan. Terima kasih Tuhan. Berkati orang tua kami, berkati keluarga kami, berkati gereja kami, berkati bangsa dan negara ini. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa di surga menyertai kalian. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus memberkati kalian mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Melalui pimpinan Roh Allah, kalian anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin, amin.